Ya, terima kasih ya. Ya, saya begitu menikmati ya malam hari ini pujian dan penyembahan dari Bapak Ibu ya, luar biasa ya. Ya, malam hari ini saya langsung aja ya, saya dapetin tentang, sebentar saya sharing screen dulu. Ya, apakah sudah tampil di layar? Sudah ya, baik. Ya, saya dapetin temanya tentang ini ya Bapak Ibu, tentang rendah hati. Ya, kenapa saya dapat tentang ini? Karena saya juga percaya ya bahwa kita semua yang ada di tempat ini bukan lagi orang-orang baru gitu ya. Saya yakin di sini eh, mungkin juga sudah lahir baru lebih dari 10 tahun, saya yakin juga banyak gitu ya. Nah, rendah hati ini adalah bagi saya ini satu hal yang penting banget. Kenapa? Karena ini bisa menentukan kedepannya kita, keputusan-keputusan yang akan kita ambil, ataupun apapun profesi kita ya, kerendahan hati itu sebagai sesuatu yang sangat penting ya. Ibaratnya tuh kalau di otak penggerak ya, menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat fatal dan vital. Jadi penting banget kita melakukan segala sesuatu, kita mesti memiliki namanya sikap hati yang seperti ini. Rendah hati, bukan rendah diri ataupun tinggi hati ya. Oke, selanjutnya orang yang rendah hati itu, sorry, mana tadi ya? Layarnya sudah berubah ya, Kak Maria ya? Orang yang rendah hati ya tulisannya. Sudah ya, Sudah betul ya? berubah tapi belum full screen. Oh, belum full screen. Oke, Nah, ya sorry. Ini udah ya? sudah. Ya, udah. Ya, yuk kita sama-sama baca ya. Jadi dasarnya ini saya mengambil tema malam hari ini dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Lalu ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, jadi saya tulis aja di sini orang yang rendah hati itu ya tentu seperti pribadi pemungut cukai ya. Melainkan orang Farisi itu dia merasa lebih dari orang lain. Nah, berikutnya, nah, apakah sudah berubah? Kak Maria sudah ya Kak ya? Ya. Di sini saya menuliskan ya, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu ya cerita tentang orang Farisi dan pemungut cukai ini. Jadi saya sedikit menjabarkan saja di situ kita bisa baca sama-sama bahwa di situ orang Farisi itu yang parahnya dia menyadari bahwa dia itu orang benar. Padahal di satu sisi pemungut cukai dia menyadari bahwa dia itu adalah pribadi orang yang berdosa. Nah, lalu kenapa orang Farisi ini menyadari bahwa dia adalah pribadi orang yang benar? Karena dia melakukan agamawi. Tadi dikatakan bahwa dia itu berdoa itu bukan, saya yakin pemahaman saya orang Farisi itu berdoa bukan cuma sekali ya. Bahkan mungkin ekstrimnya dia mungkin bisa 5 kali dalam sehari. Bahkan di situ dikatakan bahwa orang Farisi itu dia memberi perpuluhan, 1/10, dan dia bahkan berpuasa Bapak Ibu ya. Nah, saya percaya di sini pun
apakah ada gitu ya? Ya saya yakin Bapak Ibu semua juga adalah hamba-hamba Tuhan ya, anak-anak Tuhan. Nah orang Farisi ini luar biasa Bapak Ibu, jadi dia melakukan puasa loh. Nah saya sendiri bertobat ya, saya pun juga ya namanya puasa bukan hal yang sulit dan mudah juga ya, tapi sesungguhnya ketika kita mau ya pasti bisa. Tapi di sini orang Farisi ini benar-benar dia merasa dia sudah menjadi orang yang benar karena dengan segala sesuatu ya argumen yang dia ungkapkan di ayat yang ke-11 itu dan ayat 12, bahkan aku berpuasa 2 kali seminggu dan segala penghasilanku kuberikan 1/10-nya. Dia melakukan perpuluhan Bapak Ibu. Nah pertanyaan, apakah Bapak Ibu di sini sudah memberikan perpuluhan? Nah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti sudah memberikan ya. Nah, tetapi berbeda ya dengan pemungut cukai. Pemungut cukai itu dia menyadari bahwa dia adalah pribadi orang yang berdosa. Bahkan dia nggak lagi mengungkapkan segala sesuatu yang saya yakin juga di tengah-tengah kegelapan pemungut cukai yang ada sisi kebaikan dari si pemungut cukai yang dia tidak ungkapkan, yang dia pamerkan ke orang lain. Melainkan dia merendahkan diri dan dia berkata bahwa di situ bahkan ia tidak berani menengah ke langit, ia memukul diri dan berkata, ya Allah kasihan aku orang berdosa. Hari-hari ini apakah kita masih memiliki sikap hati seperti pemungut cukai ini Bapak Ibu? Apakah kita masih mengintrospeksi diri kita pribadi? Apakah kita masih mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan? Apakah itu berkenan? Apakah itu menyukakan hati Tuhan atau hati manusia? Nah, tentu di dalam Lukas ini orang Farisi dia melakukan segala sesuatu adalah agamawi Bapak Ibu. Dia melakukan segala sesuatu supaya dilihat orang. Berbeda dengan pemungut cukai. Dia melakukan bukan dengan agamawi, tetapi dia sungguh-sungguh menghidupi ya. Nah, ya lalu selanjutnya ya. Ya, sudah berubah ya Kak Agus ya. Ya, oke. Selanjutnya adalah pribadi yang rendah hati tidak merasa lebih dari orang lain. Saya tulis di sini pribadi yang rendah hati adalah pribadi yang apa adanya Bapak Ibu ya, bukan ada apanya. Saya kasih ilustrasi begini Bapak Ibu. Ya, seringkali kita berkata bahwa oh ya saya bukan orang yang tinggi hati, saya bukan orang yang sombong ya atau bagaimana. Tetapi seringkali kita juga lupa ya Bapak Ibu. Ketika kita tanya contoh aja, ada satu pujian ya mungkin dari teman kita atau dari saudara atau juga dari keluarga kita ya. Wah, kamu hebat ya. Apakah itu suami atau istri? Kamu luar biasa ya, istriku, suamiku ya. Atau mungkin dari rekan kerja kita, dari organisasi ataupun teman-teman gereja. Kamu luar biasa ya, William. Wah, kamu bisa ketika kamu melayani ada pelepasan bahkan luar biasa. Nah, lalu dengan spontan aja saya menjawab kepada teman atau rekan gereja, oh puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kemuliaan Tuhan ya. Tetapi sebenarnya di dalam hati kita, ya kita nggak lagi tulus ya, tapi kita mengharapkan satu pujian, kita mengharapkan satu apresiasi dan penghargaan dari apa yang sudah kita lakukan. Nah seringkali saya pun di hati kecil melakukan demikian ya, jadi saya merasakan ingin dipuji Bapak Ibu. Kita seringkali melakukan segala sesuatu itu ada timbal balik ya di hati kecil ya memang. Nah ini adalah proses ya. Saya tidak menghakimi siapapun, tapi saya bercerita tentang pribadi saya. Gitu. Nah seringkali kita berkata, wah segala sesuatu ada untuk kemuliaan Tuhan. Atau mungkin juga ada, saya juga pernah dengar ya ada orang di YouTube ataupun di mana gitu ya. Saya pernah lihat dia dikatakan bahwa wah Anda luar biasa. Pencapaian-pencapaian begitu luar biasa. Lalu dia menjawab dengan bukan ya hanya menjawab dengan say thank you, tapi dia menjawab ya segala kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi nggak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Dia melanjutkan dengan apa? Dia memamerkan keberhasilannya dengan berkata apa? Ya puji Tuhan, karena memang kemuliaan Tuhan, ya saya bisa mensolahkan anak saya di luar negeri. Ya pencapaian saya kemarin saya achieve dengan beberapa award dari nasional. Nah, saya berkata bahwa itu tidak salah ya. Itu memang sesuatu yang dia peroleh. Tetapi sekali lagi, apakah betul dan benar bahwa segala sesuatu adalah untuk kemuliaan Tuhan? Atau kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan? Kita mengambil kesempatan di tengah-tengah
kemuliaan yang Tuhan berikan. Berkat segala sesuatu yang kita terima, seringkali ya, terkadang ya kita lupa Bapak Ibu ya, terkadang kita merasa bahwa itu adalah bagian daripada yang kita lakukan. Nah, mari kita belajar seperti anak-anak ya, ataupun kita seperti anak kecil itu kan tulus ya, ataupun kita belajar seperti orang miskin Bapak Ibu ya. Mari kita jangan memposisikan diri kita sebagai orang kaya. Dikatakan di dalam Amsal 18 dan ayat 23 ya, saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Waktu saya kira-kira berapa menit ya Kak Agus, supaya nggak terlalu kecepatan atau kelambatannya? Sampai mungkin 20-30 ya? 20-30 ya. 30 menit lah. Ya, baik. Ya, saya bacakan di Amsal 18 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Sadar nggak sadar ya, seringkali ketika kita sudah diangkat Tuhan, ketika kita beroleh janji Tuhan, ketika kita dipercayakan sesuatu yang lebih, dan kita dipulihkan dari keadaan kita yang dulu, dan begitu luar biasa Tuhan percayakan kita, seringkali sikap kita nggak lagi menjadi seperti orang yang orang miskin ya, dalam arti ya kita merasa bahwa kita ini lebih, kita ini mampu. Bahkan seringkali kita memperlakukan semena-mena. Kenapa semena-mena? Contoh aja sederhana gini. Kita boleh tanya pribadi ya masing-masing. Kita bicara jujur deh apa adanya ya. Ketika kita diperhadapkan dengan namanya, contoh kita di dalam satu gereja, ataupun kita kedatangan tamu di dalam keluarga kita, atau mungkin juga ya ada ya mungkin tamu itulah ya, tamu itu kita tahu bahwa orang ini adalah orang yang kaya. Dalam hari ini saya berkata ini kaya secara duniawi ya, materi ya. Wah, orang ini ya, ini saya berkata bahwa dia ini tinggal, saya katakan kalau properti di Kelapa Gading yang salah satu termahal kan di Bukit Gading Villa ya Bapak Ibu, dia tinggal di Kuta Indah dan dia bertamu ke kita. Dia meminta tolong bantuan untuk pelayan kita melayani. Tentu sikap kita berbeda ya. Berbeda apa? Ketika ada orang yang mungkin ya saya nggak membeda-bedakan ya klaster apapun ya, tiba-tiba ada orang ya katakan dia tinggal di satu daerah yang mungkin bahkan tidak disebut sebagai klaster, ataupun juga mungkin perumahan itu bukan rumah yang mereka campur dengan masyarakat yang ke bawah. Apakah perlakuan kita sama? Dia datang ke rumah kita, William tolong dong, saya sedang butuh dilayani. Apakah perlakuan saya itu sama dengan orang kaya itu yang mungkin dia tinggal di Kuta Indah, dia datang ke saya? Apakah saya sama gitu loh pemberlakuan saya dengan si A ini yang tinggalnya aja mungkin bukan di perumahan klaster, tapi ya mungkin rumah pun bukan punya dia pun harus membayar setiap bulan, bahkan dia mungkin masih sedang ngekos. Apakah kita melakukan hal yang sama? Apakah kita membeda-bedakan dalam kita melayani orang? Apakah kita juga di dalam mungkin pekerjaan kita, profesi apapun kita melakukan, khususnya saya jasa, saya melayani orang, saya melihat-lihat. Ya jujur ya, namanya marketing. Ya kalau di dalam dunia marketing tentu ya ini bukan hal yang asing ya. Tentu kalau di kantor saya pribadi pun kalau ada orang yang datang ke kantor saya dan kita melihat dia naik kendaraannya ya mungkin dia naik Honda Beat ya seperti kendaraan saya, lalu datang ke kantor, apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, mereka langsung akan bilang, kamu aja deh yang layani. Kamu aja deh William, kamu aja. Jadi nggak ada satupun yang mau layani customer ini. Tetapi ketika yang datang orang itu naik Mercy, atau naik mungkin Alphard, Lamborghini, bahkan yang ekstrim mobil-mobil mewah, supercar, apa yang terjadi? Saya di marketing kantor saya itu, semua rebutan. Ini tamu saya, langsung diklaim. Ini wah, itulah ya Bapak Ibu. Sadar nggak sadar ya, kita secara nggak langsung itu kita masih saya nggak katakan Bapak Ibu, seringkali saya membedakan. Nah, mari Bapak Ibu ya, kita mau belajar seperti juga orang miskin ini ya. Mari kita miliki sikap yang rendah hati seperti orang yang miskin ini ya. Nah, lalu ayatnya di dalam Yakobus 2 ayat 1, demikian firman Tuhan ya, Bapak Ibu bisa baca. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka.
Ya. Saya baca sedikit lagi ya Bapak Ibu, karena ini baik benar yang meneguhkan daripada sharing malam hari ini ya. Di dalam Yakobus 2, sebentar ya. Yakobus 2 ayat yang kedua sampai keempat. Ya, saya bacakan ya. Jadi yang kedua, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian yang buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuan, duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Di ayat 4 dikatakan bahwa, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Ya, cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, lalu selanjutnya, selanjutnya rendah hati itu mau ditegur. Ya, rendah hati itu mau mendengar nasihat atau masukan. Ya, seringkali saya khususnya ya, ketika saya ada di dalam satu masalah ya, ketika saya menghadapi satu pergumulan, ketika saya diperhadapkan dengan namanya saya harus mengambil keputusan apa, ataupun juga ketika saya sedang melakukan kesalahan, ketika saya ditegur dengan mungkin itu juga kakak jasmani atau kakak rohani atau teman sepelayanan atau bukan teman komunitas kita ya, apa respon kita? Apakah kita akan berkata, kamu nggak tahu masalah saya apa, kamu gampang ngomongnya, maafin orang itu, maafin aja Will. Ya, saya yakin mungkin dengan begitu gampang kita langsung spontan ya, karena saya percaya ketika kita melayani orang ya, ketika mungkin kita pribadi lah, nggak usah kita ngomong jiwa baru ya, kita pribadi nih, jujur kalau ketika kita sedang ada dalam masalah, dan masalah itu bukan masalah yang ringan ya, katakan itu sesuatu yang cukup fatal ya, untuk ya nggak usah jauh-jauh deh, misalkan istri kita atau suami kita, dia melakukan satu kesalahan, dia melakukan satu kelalaian yang itu cukup fatal dan itu berpotensi memicu konflik yang cukup besar, dan itu berulang berkali. Seringkali kita seringkali saya nggak mudah untuk dinasihati Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya udah menemui ini bukan satu kali, tapi mungkin bisa dikalahkan 100 kali, atau mungkin ekstrimnya ya, mungkin itu sudah melukai, mengecewakan kita. Ketika nasihat itu datang, apakah kita masih rendah hati? Apakah kita masih mau melembutkan hati kita? Nah, ini Bapak Ibu ya, ini semua adalah bagian dari yang harus kita alami. Ya, maka dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, jadi memang benar ya Bapak Ibu. Jadi memang ketika kita tidak mau mendengar ya, ketika kita nggak mau mendengar masukan ya dari mungkin itu orang tua atau juga kakak rohani atau itu saudara kita, keluarga kita ya, tentu kita akan menjadi ya mudah marah gitu ya. Jadi kita akan berespon negatif ya, kita nggak akan berespon benar gitu ya. Tapi firman Tuhan berkata, hendaklah kita kita cepat untuk mendengar, hendaklah kita mau mendengar masukannya. Jadi seringkali masukan ya itu mungkin nggak baik buat kita, mungkin itu keras buat kita, mungkin itu membuat sisi ego kita terpancing ya, untuk itu memancing kita. Nah, tapi mari kita belajar ya Bapak Ibu untuk kita mau ditegur, untuk kita mau mendengar nasihat ya, karena sesungguhnya segala sesuatu nasihat dan masukan itu baik buat kita ya, karena kalau kita selalu ada di atas ya, nah itu tanda tanya ya Bapak Ibu ya. Kita perlu namanya masukan, kritikan ya. Itu baik buat setiap kita. Nah, lalu di dalam Roma 12 ayat 16 dikatakan bahwa hendaklah kamu sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Saya lahir baru udah cukup lama, dari tahun 98. Di sini ada teman-teman seperjuangan ya. Cukup lama, jadi seringkali saya itu menjadi sok tahu, menjadi ya seperti orang Farisi Bapak Ibu. Ketika
orang ini mau apa, kita udah tahu nih arahnya mau ke sana. Kita seringkali arahnya mau ke sini. Oh, dia pasti mau nyentuh sisi ini, sisi hal ini, sisi hal itu yang seringkali membuat kita apa? Menurut kita itu menjadi orang yang tamak, orang yang sombong ya. Nah, padahal ya Tuhan tidak suka ya dengan orang yang sombong dan tamak. Ya, lalu kita belajar juga dari sikap Yusuf ya Bapak Ibu ya. Ini adalah teladan yang paling benar ya, yang kita tahu bahwa di dalam kisah Yusuf yang saya yakin Bapak Ibu juga sudah tahu ya kisahnya. Yusuf itu kan dijual sama saudara-saudaranya, bahkan dia menjadi budak ya, dijual. Intinya sederhananya, lalu Yusuf diangkat oleh Raja Firaun jadi penguasa ya di dalam istana itu. Nah, lalu apa yang terjadi? Saudara-saudara ini jatuh miskin kan, kondisi karena krisis. Lalu apa yang terjadi? Mereka datang ke Yusuf dan mereka minta tolong. Nah, di sini kalau secara logical, kalau secara ego ya, tentu kalau saya di posisi Yusuf, saya pasti nggak akan terima itu, saudara-saudara. Contohnya apa? Contohnya saya mau sharing aja ya, jadi sekalian ini live nyata. Jadi istri saya, keluarga istri saya itu, khususnya istri saya itu diperlakukan tidak adil. Ketika kondisi waktu saya belum married ya, ceritanya cukup pelik ya, kondisi khususnya di bidang finansial, jadi pemberlakuan itu benar-benar dibedain banget, sengsara banget, ya pokoknya ceritanya cukup panjang ya Bapak Ibu, jadi makanya kisah Yusuf ini sangat baik buat kita ya. Jadi dia bahkan dia dijual loh, kalau istri saya kan belum sampai separah itu ya. Dia masih dari sisi mungkin ya sisi ego segala macam, dia nggak dihargai, dia nggak dibantu. Lah kalau Yusuf ini parah banget, dia sampai dijual, dia sampai ya kondisinya sedemikian ekstrim, tapi dia bisa tetap ya dia merangkul saudara-saudaranya itu. Itu bukankah sikap yang luar biasa ya? Itu merupakan kerendahan hati yang luar biasa gitu. Mari kita belajar dari sikap Yusuf ya. Mari kita mengevaluasi diri kita. Yuk kita terus mau dengar masukan dan nasihat dari kakak rohani ataupun orang tua kita atau pihak keluarga kita. Jangan kita menjadi sok pinter, kita sok tahu, jadi kita sok rohani. Karena di mata Tuhan Bapak Ibu ya, mau kita lahir baru 10 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin kita sudah melayani, kita sudah kurang beliau, kita sudah melakukan hal-hal yang rohani, belum tentu kita itu berkenan dibandingkan dengan mereka orang-orang baru yang punya hati yang tulus. Mereka sungguh-sungguh totalitas. Mereka nggak punya hidden agenda. Mari Bapak Ibu kita sama-sama miliki sikap hati yang rendah hati. Lalu selanjutnya, nah ini menarik ya, karena tentu di sini kita perlu yang namanya kesatuan ya. Nah di sini saya tulis bahwa kesatuan itu membutuhkan kerendahan hati. Kenapa? Bukan hanya di organisasi, bukan hanya di gereja, tetapi di dalam hubungan kita sebagai suami dan istri. Kalau kita nggak punya namanya sikap rendah hati, tentu Bapak Ibu lebih tahu keadaan istri dan suami di rumah seperti apa gitu ya. Karena cermin daripada diri kita, apakah kita rendah hati atau kita nggak rendah hati, yang paling tahu siapa? Yang paling tahu adalah orang-orang terdekat kita, Bapak Ibu. Mari kita bercermin sama orang-orang terdekat ini, karena mereka yang paling tahu kita. Mungkin kita di depan, di pekerjaan, mungkin di pelayanan, mereka melihat kita, wah, kamu pribadi yang luar biasa, kamu pribadi yang humble ya, kamu ini. Tetapi apakah istri, anak, ataupun suami, ataupun orang tua melihat kita bagaimana? Mari kita bercermin ya. Nah, diperlukan namanya rendah hati untuk membangun satu kesatuan. Itu di dalam namanya hubungan suami istri. Nah, saya percaya di dalam gereja pun kita perlu rendah hati. Kenapa? Jangan kita merasa, oh itu tugasnya Ricky, itu tugasnya Stephen ya. Itu bukan tugas saya. Itu kan koram deo malam. Apa urusannya dengan saya kan koram deo pagi. Jangan kita merasa begitu ya ketika kita diminta tolong. Will, tolong begini-begini. Loh, itu kan bukan bagian saya gitu. Atau mungkin di dalam komsel, ketika kita dapat giliran. Ya ini hal-hal yang mungkin teknis sederhana. Ataupun di pekerjaan, kita diminta bantuan dari teman kita yang mungkin teman kita lagi sakit. Ataupun di keluarga besar, yang mungkin dari pihak orang tua sakit, kita nggak mau bantu. Kenapa? Loh, kamu kan lebih berada daripada saya. Kemampuan finansial kamu lebih dari saya, kenapa saya harus bantu? Ada banyak hal ya Bapak Ibu yang kita bisa merefleksikan diri kita pribadi. Nah, kita perlu memiliki sikap ya, namanya attitude itu adalah rendah hati Bapak Ibu. Karena dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi jangan kita melihat lagi apa yang disebut dengan jabatan,
fungsionalitas kita, apapun yang menjadi dipercayakan kepada kita, ya kita terbuka aja. Kita ini bukan siapa-siapa. Dan kita yakin bahwa segala sesuatu itu adalah titipan Tuhan, bukan milik kita. Mungkin hari ini kita dipercayakan Tuhan sebagai CEO, atau kita direksi manajer, atau kita sebagai vice president, atau kita manajer, atau apapun kita marketing, atau kita bawahan. Semua itu adalah titipan dari Tuhan. Dan saya percaya ketika kita siap, kapasitas hati kita siap, Tuhan akan beri lebih. Nah tentu ya segala sesuatu akan diuji ya dengan apa yang disebut dengan kerendahan hati. Makanya mari Bapak Ibu miliki kerendahan hati. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi satu tubuh Kristus ya, yang solid dan kuat. Yang terakhir adalah di Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Demikian firman Tuhan ya, jadi cukup jelas. Lalu saya mau tutup ya. Nah, saya mau tutup dengan konklusi ini ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Ya. Jadi rendah hati itu saya bisa simpulkan menurut saya ya, yang saya dapat, rendah hati itu apa? Rendah hati itu berani mengakui dosa pribadi. Hari-hari ini mungkin kita sebagai orang percaya, mungkin kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen lama, mungkin ketika kita sudah dipercaya sesuatu yang lebih, kita gengsi. Mungkin kita suatu waktu Tuhan izinkan ya, namanya kita bukan salah, kita jatuh. Apakah kita masih berani totalitas? Kita masih berani kita itu di Bali namanya terbuka apa adanya gitu ya. Kita nggak ditutup-tutupi. Apakah kita masih berani gitu mengakui? Ya, otentik, benar, thank you. Apakah kita masih berani tetap otentik ketika kita sudah tanda kutip kita dilihat orang, kita dikasih penghargaan, apresiasi mungkin dari, saya berbicara banyak hal ya, bukan hanya sisi rohani, tetapi di dalam dunia kerja, di dalam dunia keluarga kita, sosial, lingkungan, apakah kita masih berani mengakui dosa pribadi dalam hal ini adalah otentik? Apakah kita masih memiliki ketulusan ya? Kita nggak lagi nanti kata orang, wah William udah ini itu, ternyata dia masih jatuh nih. Saya jatuh ya, mungkin ya ini saya jatuh lagi sama ya situs pornografi, atau bahkan mungkin ekstrimnya saya jatuh sama ya mungkin selingkuhan ya, tapi ini cuma ilustrasi ya Bapak Ibu, saya nggak jatuh ya. Jadi banyak ya, kenapa kita enggan untuk kita mengaku dosa? Karena di luar sana, saya nggak berkata di sini ya, di luar sana itu banyak orang-orang yang iri apa? Karena dia nggak mengenal kebenaran, dia dikuasai dengan ketamakan. Dia melihat mau apa? Kapan nih William jatuh? Kapan nih si A atau si B ini jatuh? Jadi seperti yang kemarin ya, Kakak Rohani pernah sharing. Jadi 50% mereka sungguh-sungguh bersyukur ya ketika kita dibunuh. Tapi 50% juga orang berharap apa? Kapan ini William jatuh? Kapan nih William bangkrut? Kapan nih? Orang-orang itu ada yang berharap seperti itu demikiannya. Makanya hari-hari ini supaya kita tetap tulus, kita tetap memiliki hati yang rendah, ya hati yang benar, kita harus berani Bapak Ibu. Mari kita terus akui, kita otentik ya, terbuka sama komunitas. Nah, lalu selanjutnya rendah hati itu apa? Rendah hati itu saya tidak memberikan syarat atau kondisi kepada Tuhan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ketika kita sedang di dalam kondisi yang tidak baik, ketika kita sedang dalam kondisi kejatuhan, atau kita diperhadapkan dengan keputusan yang kita sulit untuk melakukan itu, jangan sekali-kali kita menyodorkan kertas ke Tuhan berkata, Tuhan kalau saya melakukan keputusan A ini, saya rendah hati, dan dengan konsekuensi saya direndahkan, dengan konsekuensi saya dipermalukan, Tuhan saya mau Engkau membela saya, Engkau memberkati saya. Jangan begitu Bapak Ibu. Tentu seringkali ini saya ya Bapak Ibu, sekali lagi bukan Bapak Ibu, ini seringkali saya. Ketika saya mau melakukan konsekuensi, saya rendah hati, saya punya syarat kepada Tuhan. Saya nggak tulus. Saya mau ada udang di balik batu ya, kasarnya begitu ya. Ada sesuatu yang diharapkan. Nah, belajar dari teladan firman, yaitu siapa? Dan di dalam kisah Daniel ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu luar biasa. Dia diperhadapkan bukan dengan masalah, tapi hidup dan mati. Bapak Ibu sudah tahu ceritanya, ketika dia disuruh menyembah berhala, dia berkata begitu lantang. Bahkan resikonya
dia itu mati loh Bapak Ibu ya. Bukan seperti kita mungkin ya resiko kita paling direndahin orang, ya paling kita resikonya kita gengsi kita kesenggol ya segala macam. Itu fatal ya, itu diberhadapkan dengan hidup dan mati Sadrak, Mesak dan Abednego. Tapi dia nggak memberikan syarat loh Bapak Ibu. Dia malah berkata sekalipun Tuhan tidak membela saya tetap tidak akan menyembah kepada berhala itu. Mari kita belajar memiliki sikap yang luar biasa ya, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan ketulusan ya. Itu luar biasa buat saya ya. Juga tidak lupa Daud juga ya. Daud itu pribadi juga yang luar biasa. Dia juga berani mengakui dosa dia. Dikatakan dalam kitab Mazmur ya, begitu hati dia hancur remuk ya. Itu adalah sikap yang luar biasa, sikap rendah hati begitu hebat ya, teladan iman ya. Yang terakhir adalah ketika kita sedang ada dalam masalah, kita ada di dalam konflik, kita ada di dalam kekecewaan, ataupun dengan istri, suami, pergumulan, ya apapun masalah kita, tetaplah kita meminta pertolongan kepada Tuhan dengan apa? Bukan dengan tuntutan, bukan dengan segala sesuatu yang kita tulis begitu banyak gitu kemauan kita, tetapi dengan ucapan syukur Bapak Ibu, seperti yang Daud lakukan. Ya, itu ya yang saya boleh share ya. Saya mau tutup dengan versi saya. Jadi kalau menurut saya Bapak Ibu ya, rendah hati itu apa ya? Rendah hati itu adalah saya membutuhkan Bapak Ibu Saudara. Rendah hati itu adalah seperti juga nilai-nilai di dalam gereja kita. Rendah hati adalah hamba Kristus dalam kasih persaudaraan. Oke, itu aja yang saya bisa share malam hari ini, Kak. Saya kembalikan. Tuhan berkati. Oke, thank you Bro William buat sharing malam hari ini. Keren sekali ya. Oke, jadi saya sungguh juga diberkati ya. Malam hari ini saya juga bertobat ya. Kalau kata tadi Bro William, jangan memandang ya orang kaya dan miskin. Nah, saya juga bertobat nih. Jadi seringkali saya juga melihat pandangan ya, bahwa wah ini kebetulan saya kerja di dunia perbankan, jadi suka memilih-milih orang juga ya. Kalau yang ibu-ibu datang ke kantor ya, kalau pakai rambutnya sastaknya tinggi ya kan, kondenya 5, nah itu saya langsung cepet-cepet tuh ya kan. Tapi kalau ibu-ibu datangnya biasa aja, nah saya agak pelan tuh, slow yang lain maju dulu ya. Bertobat ya. Thank you Bro William ya. Jadi kita nggak boleh pandang-pandang orang, tapi bagaimana harus melayani orang ya, karena semua orang berharga di mata Tuhan. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau meneguhkan untuk sharing dari Bro William. Ya, saya. Ya, Kak Agus. Ya, saya meneguhkan ya. Nah, saya juga orangnya yang modelnya nggak enakan. Nah, ini yang membawa saya, ya ini sharing aja sih ya. Kedengeran nggak suara saya? Kedengaran? Ya, jadi saya modelnya orang yang suka nggak enakan. Jadi kalau orang minta tolong ini itu, wah, kepengennya orang puas gitu. Tapi ternyata kita tuh nggak bisa untuk memuaskan semua orang gitu. Kadang sampai untuk janji aja itu jadi kayak ya gitu. Jadi nyanggupin ke semua orang, tapi akhirnya jadi nggak bisa tepat janji juga gitu. Jadi nah disinilah saya belajar gitu. Bagaimana kita juga selain rendah hati juga harus belajar untuk bisa punya satu sikap yang ya otentik gitu. Jangan sampai nggak enakan, wah nggak enak, karena nggak enakan itu kan kita mudah banget gitu untuk ya udah bantu ternyata kita cuma ikut-ikutan nggak tulus gitu karena cuma nggak enak. Nah itulah yang membuat saya juga belajar ya, Will. Thank you Will buat apa sharingnya hari ini. Nah, seperti itu. Oke, thank you Kak Agus Ya. buat peneguhannya. Ada lagi dari Bapak Ibu? Boleh aku bertanya? Salam Ya, kenal. boleh. Aku Moy. Ya. Ya. William, kalau aku jujur sih nggak tipe orang yang nggak suka orang sombong gitu. Itu menurut kalau aku ketemu orang sombong, jujur sih kok
apalagi angkuh gitu ya, saya nggak suka gitu. Itu gimana? Itu responnya salah ya kok? Makasih kok. Iya, iya Ci, mau ya saya juga sama ya, jujur ya Ci, saya juga sama kayak Cici juga. Normalnya kalau kita ketemu sama orang yang begitu ya, ya kita nggak munafik ya, kita tentu nggak suka ya. Kalau saya jawab seperti, wah saya suka, saya bisa ini, nggak juga sama lah ya Ci, saya juga masih perlu belajar ya. Jadi ya saya memposisikan hati saya ya balik lagi untuk saya menguasai diri ya. Jadi saya tentu belajar gitu ya, untuk belajar tenang gitu ya. Jadi jangan langsung dijawab gitu ya. Kalau saya banyak masukan dari ya di sini ada Koko Yongki ya, mungkin banyak koko-koko di sini ya Cici Mo yang bisa bantu. Mereka luar biasa ketika ada sesuatu yang emosi pengen meledak gitu, tarik napas yang panjang ya, atau minum air ya, itu luar biasa ya. Nanti mungkin koko-koko kakak di sini bisa cerita ya. Itu hal yang manusiawi menurut saya Ci Moy Moy ya. Jadi yang penting ya kita jangan sampai kepancing aja itu ya. Itu dari saya. Oke, Ya, oke, karena ya. karena disebut-sebut nama Yongki jadi nanggepin juga deh ya. Jadi saya pernah jadi korban, tapi saya juga jadi pelaku juga ya. Jadi bicara kerendahan hati itu memang kita kalau udah dapat pengajaran, dapat kebenaran, nanti itu memang ada ujiannya. Kita lolos, atau remedial ya, ngulang lagi. Nah, saya jadi diingetin Roh Kudus ya, saya cerita ini buat ya tentunya buat memuliakan Tuhan ya, bukan jadi kesombongan, dan juga jangan ditiru ya, yang nggak baiknya, yang baiknya ditiru. Jadi saya diingatkan satu peristiwa, waktu itu saya ke bank, istri saya lagi ngantri di bank, lagi mau transaksi dolar, dia lagi ngantri, tiba-tiba ngantri, kan waktu itu kurs naik turun ya gitu loh. Nah, ada salah satu anak muda ya, wanita, yang baru kerja lah, jadi teller lah gitu. Terus istri saya lagi nunggu-nunggu, kayak dipaksa deal, terus istri saya bilang, enggak, nanti dulu, saya mau konfirmasi dulu. Biasa kan kalau dolar kan seperti itu ya, Ricky ngerti. Tiba-tiba istri saya dimarah-marahin gitu loh. Saya lihat gitu loh, dari duduk saya lihat, loh kok istri saya dimarah-marahin. Nggak bisa dong ibu begini-begini gitu. Kan saya belum deal, kata istri saya. Gitu loh. Enggak, saya pokoknya mesti deal, kayak orang marketing mau pengaruhin istri saya gitu loh, Ricky. Akhirnya saya jadi kepancing gitu loh. Ya udah bertobat ya, udah ini, wah saya emosi gitu loh. Saya samperin, "Kamu bisa kerja nggak?" Saya tanya. "Mana manajer kamu?" Saya panggil gitu loh di bank itu gitu. Manajernya keluar, "Ini anak ini kok maksain istri saya ya?" gitu. "Saya lihat dari tadi," gitu loh. Saya bilang gitu. Ya intinya kan mungkin ada target, kayak sombong gitu loh. Karena ya maaf ya, mungkin dia lihat kami kayak biasa-biasa aja gitu ya. Wah, saya dipaksa gitu. Akhirnya saya marah gitu ya. Saya marah, manajernya minta maaf, saya bener-bener marah lah ya. Tapi nggak boleh diikutin ya. Nah, ini pengalaman pribadi saya ya. Ternyata saya masih ada kesombongan. Saya pulang dengan bangga dan nggak ada terjadi apa-apa, minta maaf ya, manajer sampai itu orang nangis gitu loh. Wanita Taylor itu nangis ya. Berarti kan saya pikir saya bener kan gitu ya, teman-teman. Tahu nggak apa yang terjadi? Pulang dari bank itu ya, saya kaget gitu loh. Pas saya pulang itu, waktu dia nangis, saya lihat di kalungnya wanita itu ada salib, kalung salib. Anak Tuhan juga gitu. Saya pulang langsung, waduh, dada saya duduk gitu. Wah, nggak bisa tidur teman-teman. Nggak bisa tidur saya, benar-benar. Terus dia tuh Roh Kudus ya, bilang apa? Kamu sombong gitu loh. Besok kamu harus minta maaf ya. Saya jelas banget itu, besok kamu minta maaf, kamu bawain makanan buat orang itu. Waduh, itu saya, Roh Kudus ngomong begitu ya, buset, masa sih dia yang salah, saya udah marah-marahin, terus saya mesti minta maaf, terus bawain makanan gitu loh. Waduh, saya bilang, kayaknya berat nih. Tapi ya saya sama istri saya beraniin diri, udah deh, saya mau taat deh, saya samperin gitu loh. Saya samperin pagi-pagi, saya minta maaf, saya bawain makanan,
itu buat seluruh staf yang di sana ngelihat ya, saya minta maaf, saya bilang. Tahu nggak apa yang saya lakukan, teman-teman? Saya doain orang itu. Saya doain, saya dilawat Tuhan, orang itu dilawat Tuhan, saya minta maaf. Udah berjalannya waktu, saya terus ya bisnis, dia terus bisnis. Ya satu ketika tiba-tiba ya saya amazing lah ya caranya Tuhan gitu loh. Tiba-tiba orang yang sama ini juga yang bantu juga kami gitu loh untuk melakukan bisnis ya, maksudnya bisa refinancing ya apa semua gitu. Tahu nggak apa yang terjadi? Dia sekarang jadi kepala cabang, Ricky. Dia kalau saya datang ke kantor itu, dia bilang, Pak Yongki silakan Pak Yongki mau minum apa supaya jadi kita jadi deket gitu loh. Jadi dari setiap peristiwa ya teman-teman, itu mendatangkan kebaikan bukan hanya buat saya dan juga dia, tapi buat kita memuliakan Tuhan. Sampai kita akhirnya ya jadi deket lah gitu loh. Artinya apapun yang terjadi jangan malu ya teman-teman kalau buat kesalahan yang tadi William bilang otentik ya. Kalau kita ngaku kesalahan, apalagi Roh Kudus sudah gerakin, jangan kerasin hati. Ya, kalau juga maaf ya tadi Moy juga bilang, wah saya paling kesel nih ya. Nah kalau ketemu lagi sama orang itu, dia masih sombong, ya itu pilihan dia, keputusan dia. Yang penting Moy rendah hati. Mungkin dengan kerendahan hati Moy atau teman-teman, nanti orang yang sombong itu bertobat. Ya seperti saya juga, saya mulai ngerasain, wah saya mesti mau jaga hati nih. Karena lucu juga gitu. Pas lihat kalung salib, terus dia tanya lagi ke saya gitu. Oh ternyata Bapak orang Kristen juga ya, kata dia. Iya, saya bilang, udah saya doain. Nah udah mulai nanya, gereja di mana ya? Biasalah kalau gereja, kalau kita sebut, oh gereja itu langsung. nggak nyangka ternyata saya minta maaf, saya bilang saya juga masih dalam daging lagi proses ya, saya minta maaf ya. Pokoknya kita akhirnya bisa benar-benar memuliakan Tuhan. Itu aja sih. Ya, jadi jangan sekali-sekali kita ngerasa jadi korban. Ya, sadari juga jangan-jangan kita jadi pelaku yang terjadi korban juga, tapi nanti tahu nggak setelah kita melalui proses itu, kita bisa menjadi terang dan garam. Ya, untuk siapa? Untuk orang banyak. Itu aja William, itu aja Ricky meneguhkan apa yang tadi. Amin. Oke, jadi besok ke kantor saya kok ya. Siap. Oke. Wow, dahsyat. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Oke. Tuh Pak Leo tuh ada. Pak Leo ya. Saran tuh. Udah siap nggak ini? Bagus. Meneguhkan nih. Meneguhkan juga boleh, bertanya juga maunya begitu. Ya. Jadi sebenarnya kan berbicara tentang kerendahan hati kan itu nyata ya. Saya punya pengalaman dulu waktu lahir baru terus berada di komunitas, teman-teman, terus sering dengar khotbahnya pun dari gembala, biasa langsung nyelekit gitu, dan bisa berubah dan mau menerima. Jadi komunitas yang membentuk kerendahan hati. Nah, saya terlepas dari komunitas. Saya terlepas dari komunitas dan masuk pada satu komunitas yang tidak memiliki kerendahan hati. Dan itu membuat saya setengah matinya minta ampun betul-betul sekarang. Jadi saya sebenarnya dengan bergabung di komunitas ini, itu sedang belajar kerendahan hati. Jadi Pak William ini malam menyampaikan pengajaran tentang kerendahan hati itu sangat tepat sekali, karena benar apa yang disampaikan tadi Pak Yongki itu. Dulu saya mudah memulai ketika disakiti, saya bisa memulai datang untuk meminta maaf dan berbaik kembali. Tetapi sekarang saya masih bisa datang kepada orang itu meminta maaf, tapi melihat kelakuannya kembali, aduh, naik lagi tuh. Tuh Pak Yongki bilang panjang sabar, minta panjang sabar. Nah inilah maksudnya bahwa
sebagai seorang yang terlibat dalam pelayanan mengasihi Tuhan, benar ini basic banget gitu, sangat basic gitu. Jadi saya belum lulus Pak Yongki, belum lulus, benar-benar belum lulus, karena di sekitar saya itu tidak menunjang, dan saya harus memperlihatkan satu kesaksian gitu dalam kehidupan saya, dan ini luar biasa untuk apa saya diprosesnya di situ. Itu yang saya masih perlu banyak belajar gitu. Nggak tahu, saya belum dapat solusinya, apakah saya mesti doa puasa, ambil puasa berapa lama, atau Tuhan dapat hikmat, tuntunan gitu, atau mungkin dari tubuh Kristus yang bisa memberikan satu keteladanan gitu untuk bisa memperlihatkan seperti Pak Yongki bilang tadi, mendatangi orang itu terus minta maaf, ngobrol, dan akhirnya terbangun hubungan yang sangat baik gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi saya membutuhkan sekali sangat untuk belajar bagaimana rendah hati. Itu yang saya gumuli. Thank you, Pak. Amin. Amin, Pak Leo. Luar biasa ya. Oke. Ada lagi? Freddy tuh, Pak Freddy. Pak Freddy, ya. Silakan Pak Freddy. Pak Radit, mungkin Pak Radit. Bro Radit. Pak Freddy udah buka tuh. Ya, Pak Freddy. Iya, terima kasih Pak William. Firman yang memberkati saya, mengingatkan saya, menegur saya. Karena kerendahan hati itu satu proses yang harus besok enggak. Dan saya memang hampir sama dengan bapak-bapak, yaitu memiliki ketidaksabaran, memiliki kesombongan. Tapi ya cara Tuhan itu luar biasa. Kalau kita terus datang kepada Dia, dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh firman, maka itu akan memberikan kita kekuatan untuk bisa menjadi orang yang rendah hati. Kalau kita jauh dengan Tuhan, berarti kita semakin mengandalkan kekuatan kita, semakin mengandalkan keegoisan kita. Tapi kalau kita mau benar-benar bersandar pada Tuhan, maka Roh Kudus akan berikan kita kekuatan untuk menjadi seperti Dia, walaupun dalam proses hari ke hari akan Tuhan bangun, Tuhan bentuk menjadi orang yang benar-benar sesuai dengan firman-Nya. Sekali lagi terima kasih, saya diberkati dengan kesaksian-kesaksian juga luar biasa pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Thank you, Pak Freddy. Oke. Makasih Pak Riki. Ya, sama-sama Pak Freddy. Tuhan memberkati. Ada lagi? Oke, kayaknya waktu sudah menunjukkan 8.33. Kalau tidak ada lagi, saya boleh minta koko kita untuk berdoa buat penutup dan berdoa buat Bro William. Ko Yongki, saya persilakan. Oke. Yuk teman-teman, kita doakan William dan Christine ya, udah berbagi. Dan sebelum kita doakan, ya kita kasih multikon dulu ya. Ada yang tepuk tangan boleh, ada yang kasih hati boleh, kasih jempol boleh. Ya, kasih QR-nya William juga boleh ya. Ya, oke. Yuk kita doain yuk teman-teman sebagai keluarga. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau malam hari ini kami belajar daripada Engkau Tuhan melalui teladan William dan Christine, bahkan anak-anaknya Tuhan. Kami
Kami tahu pribadi ini terus Kau bentuk menjadi pribadi yang rendah hati dan lemah lembut. Kami juga percaya Tuhan melalui pribadi ini, melalui keluarga ini, melalui pelayanannya, bahkan juga pekerjaannya, banyak jiwa-jiwa yang akan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Malam hari ini kami berdoa, kami memberkati William dengan berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ya juga kami setiap co-host, setiap partisipan, setiap tubuh Kristus, kami makin sehati, kami makin sepakat untuk mempraktekkan pelajaran juga tentang rendah hati yang akan terus kami hidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.